Assalamualaikum semuanya. Cimol mekar cuma 2 bahan aja. Buat teman-teman yang suka banget sama cimol, kalau belum beli cimol itu tandanya belum jajan. Kalian wajib banget sih nonton video ini, karena buat cimol tuh ternyata sesimpel dan segampang ini. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 250 gram tepung aci atau tepung tapioka. Aku bakalan pisahin kurang lebih 2 sendok makan. Sambil nyiapin tepung, jangan lupa panasin air kurang lebih 200 ml sampai dia benar-benar mendidih. Lanjut, sebelum aku ambil airnya, kita tambahin perasa ya teman-teman ya. Jadi bahannya itu cuman tepung aci sama garam aja. Ini garamnya aku pakai 1 sendok teh. Untuk airnya, karena di rumah pasti ada, jangan dihitung ya teman-teman ya. Kalau airnya udah mendidih, kita bisa langsung aja masukin ke dalam aci yang udah kita kasih garam tadi, dan kita langsung aja aduk cepet ya. Ini kita aduk cepet, pokoknya diaduk terus aja sampai semuanya tercampur rata. Kalau menurut teman-teman acinya ini tuh udah tercampur rata, kita bisa langsung aja tuangkan semua sisa aci yang tadi ya teman-teman ya. Jadi ini acinya udah masuk semuanya, kita aduk terus lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau menurut teman-teman adonannya udah nggak panas lagi, kita boleh ngaduknya pakai tangan ya. Kita aduk adonannya sampai kalis. Cimol itu enak teman-teman, dan cara pembuatannya simple, bahan-bahannya juga gampang. Cuman ya gitu, buatnya tuh kita harus tahan panas gitu loh. Ini tuh keadaan tadi kan airnya baru mendidih banget ya, dan kalau nggak diaduk pakai tangan dia tuh susah kalisnya. Boleh sih pakai mixer, cuman menurut aku heboh nggak sih, padahal cuma 2 bahan pakai mixer. Jadi ini ditunggu agak dingin aja baru diulenin, itu nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya udah siap diulenin. Aku bakalan cek kalau emang adonannya nggak panas, aku bakalan ulenin dia pakai tangan. Ini ternyata masih lumayan anget, tapi kayaknya sih di tangan aku udah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi wajib banget disesuaikan sama tangan kalian. Kalau tangan kalian nggak tahan panas, ini ditunggu dingin aja ya, jangan maksakan. Ini cuman karena aku udah gimana ya, kayak kebal gitu, jadi ya udahlah, kita aduk aja. Keadaan masih kayak sedikit lumayan panas ini, kita aduk terus aja pokoknya sampai dia kalis. Sedikit lengket nggak masalah ya teman-teman ya. Nanti kita bisa taburin pakai taburan tepung aci atau tepung tapioka. Jadi kalau teman-teman mau buat ini, belinya itu jangan mepet 1/4 kilo atau 250 gram, dilebihin dikit buat taburan. Jadi caranya seperti ini aja teman-teman, kita kasih taburan di tangan kita ulenin perlahan. Kalau emang acinya udah nggak lengket atau udah siap bentuk, kita langsung aja bentuk. Ini langsung cepet-cepet dibentuk biar dia tuh nggak kering gitu loh. Jadi cara ngebentuknya kayak gini aja teman-teman, tinggal dicubit-cubit, disesuaikan sama selera. Tuh, nggak harus bulat-bulat banget sih menurut aku, soalnya nanti kalau digoreng kan dia ngembang ya, jadi dia bakalan bulat sendiri. Jadi ini ngebuletnya aku random aja ya, kayak gini nih. Tuh, kalau emang nanti ada sedikit lengket, dikasih taburan lagi. Ini kalau bisa dibuatnya agak cepet ya, biar tepung acinya tuh nggak cepet kering. Kalau kering dia tuh rawan keras teman-teman, jadi ini kalau bisa gerak cepat ya. Untuk aci yang udah dibentuk itu nggak perlu dikasih taburan, insya Allah dia nggak nempel satu sama lain ya. Tapi kalau emang tangan kalian udah lengket-lengket gitu, tangan kalian aja yang dikasih taburan.
Saran aku jangan terlalu gede ya ambil adonannya ya, seperti yang aku sampaikan di awal, karena dia tuh ngembangnya lumayan banget. Jadi kita ngebuletnya kalau bisa agak kecil-kecil gitu biar hasilnya tuh nggak lebay. Ini udah aku bulet-buletin semuanya, jadi kita langsung aja siap goreng ya teman-teman ya. Yang pertama di sini aku bakalan siapin minyak goreng. Ini sorry banget, minyak goreng aku tuh beku teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ini nggak apa-apa ya, tinggal nanti dipanasin pakai minyak gitu dia bakalan mencair sendiri sih. Ngegoreng cimol biar kita tuh selamat, jangan lupa pakai minyak yang dingin atau api yang belum dihidupkan ya teman-teman ya. Karena ini tuh aku pengen nyairin minyak goreng beku aku, jadi ini aku panasin dulu minyaknya sampai minyaknya tuh apa ya, udah nggak beku lagi. Baru aku matiin kompor dan aku masukin setengah cimol yang udah aku bulet-buletin tadi. Ini setelah cimolnya masuk, aku hidupkan kembali apinya dan langsung aja aku goreng. Kalau bisa ngegorengnya pakai api yang super kecil ya teman-teman ya, biar nanti tuh cimolnya nggak meledak teman-teman. Walaupun pakai minyak dingin seperti ini, kalau kita ngegoreng cimolnya pakai api gede itu tuh rawan meledak, jadi hati-hati banget ya. Tips dari aku biar cimolnya itu ngembang sempurna, jangan lupa terus-terus diaduk kayak gini ya teman-teman ya. Ini tuh kalau udah mulai ngembang gitu, kita aduknya tuh jangan sampai berhenti. Itu tuh buat ngembangin cimolnya gitu loh. Jadi kalau kita sering-sering aduk, cimolnya tuh semakin mekar. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh perlahan mekar, pokoknya diaduk terus aja sampai dia tuh bener-bener maksimal gitu loh. Kalau teman-teman nggak pengen cimol kalian gampang kempes, ini ngegorengnya agak lama ya, biar dia tuh agak kokoh gitu loh bagian luarnya. Jadi kalau teman-teman nanya, kak gimana ya cimolnya biar dia tuh nggak gampang kempes setelah dingin, tinggal dimasak agak lamaan sedikit teman-teman, insya Allah nanti cimol kalian tuh nggak gampang kempes. Pokoknya intinya di sini aku kasih tahu ngegoreng cimol itu selain pakai minyak dingin, apinya jangan terlalu gede-gede. Soalnya kalau terlalu gede, cimolnya tuh rawan meledak. Ini kalau udah mateng, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kita goreng sisanya sampai habis. Caranya masih tetap sama ya teman-teman ya. Kita matiin kompornya, kita masukin cimol, baru kita hidupin kembali apinya. Untuk apinya jangan lupa pakai api kecil. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh dia nggak kempes gitu loh, padahal tadi sisanya kan nungguin satunya lagi mateng kan, tapi dia nggak kempes ya teman-teman ya, walaupun udah 10 menitan lebih gitu. Biasanya kalau cimol itu belum matang atau belum kering baru diangkat aja dia udah kempes, tapi ini udah 10 menitan dia tuh belum kempes sama sekali ya. Tinggal kita kasih bumbu sesuai keinginan kita dan kita langsung aja siap sajikan. Ini tuh aku pakai sambal balado teman-teman. Kalau teman-teman butuh rekomendasi sambal yang aku pakai ini, cek rekomendasi ini di deskripsi ya. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kopong, digigit meledak. Terus kalau pas kita ngegigitnya nggak full gitu, dia tuh lengket gitu loh teman-teman, nandakan kalau dia tuh bener-bener kenyal gitu loh, nggak alot, bener-bener enak banget. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Yang udah cobain jangan lupa sharing ke kita gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.